Kongko-kongko Seni Kampung Semar ini pagi hari ini bersama Mas Yulianto Listiono. Beliau seorang pelukis, seorang pengamat dan juga penulis dan bekerja di bidang seni, khususnya seni rupa. Nah, kita di dalam mempersiapkan pameran untuk Nazar tentu ada sesuatu hal yang perlu kita bincangkan, karena tentu membahas kemaestroan Nazar ini tidak bisa hanya satu kali, dua kali, hanya dengan satu, dua, tiga literasi, tetapi kita harus terus-menerus disampaikan, karena apa yang dilakukan, apa yang telah ditorehkan ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, mari kita lihat apa pendapat Mas Yuli tentang Pak Nazar ini. Nah, silakan Mas Yuli untuk menceritakan apa pandangan Pak Nazar dengan keseniannya, dengan kekuatannya ini, menurut Mas Yuli bagaimana? Nazar sangat menarik menurut saya, ya. Salah satu pelukis Indonesia dan mungkin hanya bisa dihitung dengan jari pelukis yang dapat membuat atau menafsirkan karyanya sendiri atau membuat aturannya sendiri. Jadi seperti Sujoyono mengatakan jiwa ketok, Nazar dikenal dengan 3 non. Nah, kita tidak banyak memiliki pelukis-pelukis yang bisa membuat rumusan untuk mendalami atau menghayati sebenarnya lukisan itu apa. Jadi menurut saya kesenian, khususnya seni rupa, itu saya pandang seperti sebuah gunung gitu ya. Nah, para seniman ini sepertinya harus menjadi pencari jejak untuk menuju ke puncaknya masing-masing. Dia tidak bisa mengekor jalan orang lain. Harus menemukan sendiri. Harus menemukan sendiri. Walaupun mungkin ada yang gagal, ada yang berhasil. Itu sebenarnya tidak masalah. Namun ketika dia sudah berusaha menemukan jalan, itu sebenarnya dia sudah menjadi perupa yang baik. Nah, soal Nazar kita lihat sudah menemukan itu. Jadi jalan ke puncaknya Nazar menggunakan 3 non. Jalan ke puncaknya Sujoyono menggunakan jiwa ketok tadi. Nah, pandangan-pandangan seperti inilah yang sesungguhnya memperkaya seni rupa kita. Saya sangat berharap pelukis-pelukis kita sekarang, khususnya yang muda, menyadari hal-hal ini dan menggali pikiran masing-masing untuk memperkaya pandangan tentang seni rupa itu sendiri. Nah, Nazar telah menjadi pionir, Nazar telah menjadi pembawa bendera seni rupa kita. Nah, kita harus membaca, mempelajari, dan menemukan diri kita sendiri melalui cara-cara yang seperti Nazar lakukan. Mungkin itu. Memang kalau dibahas secara mendalam ya, Nazar mengatakan bahwa dia tidak ingin terbelenggu, dia ingin bebas begitu ya. Bebas dalam artian, dalam proses pencarian tidak ingin ada sesuatu hal yang justru mengganggu proses kreativitas atau proses produktivitasnya. Nah, dengan 3 non tadi, dengan non konsep, non estetik, dan non teknis, ini sebenarnya kalau dipahami secara menyeluruh, dan ketika tercapai atau mencapai puncaknya yang sudah tanpa figur, itu sebenarnya menjawab 3 non tadi yang sebetulnya malah menggunakan ketiga-tiga itu. Nah, apa yang tadi Mas Yuli sampaikan memang harus mencari, ada suatu pencarian, ada proses mencari ke puncak gunung masing-masing kan begitu ya. Tetapi dengan suatu spirit yang boleh dikatakan Nazar menginginkan ada semua itu dari dalam, tidak bisa dari luar. Atau setidaknya kita itu kokoh, bukan bergudul ya. Ini dalam konteks ini adalah punya prinsip untuk mempertahankan, meyakinkan tentang konsep atau cara berkeseniannya. Ini menurut Mas Yuli bagaimana? Ya, jadi untuk mencapai hal-hal seperti itu, seperti yang Nazar katakan bahwa 3 non gitu ya. Saya juga menuliskan di dalam tulisan saya di pameran nantinya bahwa sebenarnya 3 non itu tidak berarti dia tidak mau tahu tentang itu, tapi dia pengen mendialogkan hal-hal yang lain dari yang 3 itu, karena yang 3 itu sebenarnya dasar bahwa orang harus punya teknik, iya, orang harus mengetahui tentang konsepnya, iya, dan objek itu menjadi relatif
Karena objek itu dalam kenyataannya juga relativitas gitu. Bahwa objek itu kelihatan atau tidak. Kita bisa mengatakan bahwa objek itu harus yang tidak abstrak, yang nyata atau terlihat mata. Lalu kalau yang tidak terlihat itu apa bukan objek? Memang dia bukan fisik, tapi dia juga merupakan objek di dalam pikiran kita. Cinta itu objek juga menurut saya. Nah, hal-hal semacam itu bagi Nasar udah lewat. Dia pengen menggali hal-hal yang lain selain membicarakan itu. Nah, mungkin dia mengatakan 3 non itu supaya ada dialog yang lebih dalam untuk menggali karyanya. Gitu. Kalau tadi Mas Yuli bilang dialog, memang Nazar ingin selalu mendialogkan, walaupun itu dengan dirinya sendiri kah, atau dengan lingkungan sosialnya, atau dengan publik, atau dengan siapa saja. Dan Nazar memang apa yang katakan Mas Yuli sudah tidak lagi menangkap kerangka, tidak menangkap figur, tapi menangkap dimensi ketiga. Itu mungkin sebagai jiwa, karena Nazar itu selalu mengatakan menangkap jiwanya, menangkap katakan ya esensinya atau hakikatnya. Ketika saya membuat satu podcast dengan Pak Rudolf Puspa, saya juga bertanya, ternyata menceritakan untuk bisa menangkap dimensi ketiga, dan ketika di dalam tadi rasa cinta sebagai objek untuk ngegas ini dengan kayak masukkan pada Porselenang 3, langsung gaspol gitulah. Artinya ya kita kalau mau bincang-bincang, bahkan Paul Sesang pun mengatakan seni kalau nggak ada emosi itu bukan seni kan gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nazar tadi menurut Mas Yuli sebenarnya pengolahan jiwa, pengolahan lingkungan, pengolahan dari hasil dialognya, kemudian menorehkannya itu, kata Pak Rudolf kadang-kadang Pak Nazar itu sambil catur yang lukis ya disambil macam-macam. Bahkan beliau itu ngasih judul ya, mirip apa ya judulnya gitu. Gimana Mas Yuli? Nah, betul. Bagi orang-orang yang mungkin baru ya mendalami seni, seringkali orang berpikir-pikir seni itu semacam hal yang ngawang-ngawang gitu ya, atau semacam klenik. Jadi membuat judul aja mungkin perlu ritual gitu. Nah, sebenarnya menurut saya seni itu ya biasa aja. Mungkin Mas Kris bisa merasakan ya. Mas Kris yang seorang jenderal misalkan bisa saja ngomong jenderal itu nggak penting, yang penting kelakuannya. Nah, bagi orang yang lagi masuk Polri, jenderal itu penting gitu nih. Jadi ada tahapan-tahapan orang itu mengatakan nggak penting karena dia sudah punya sebenarnya. Bagi orang yang belum, mungkin itu penting gitu. Nah, Nazar telah memiliki itu semua. Bahkan dia nyoret dengan tangan kiri sambil nggak ngeliat, mungkin itu sudah menjadi kesenian dia. Dan itu bisa dicapai ketika dia memahami hal-hal yang standar tadi. Itu sudah lewat semua. Kita bisa menyaksikan pada kesenian-kesenian pop, misalkan di satu acara TV seorang musisi ditantang untuk membuat lagu dari kata-kata yang baru. Dia nggak sampai sekian detik udah menemukan notasinya. Dia sudah bisa menciptakan lagu baru. Dan Nazar barangkali juga seperti itu. Langsung spontan di bawah sadarnya ya, begitu. Karena itu semuanya begitu. Sudah di mindset dia sudah jadi semua. Jadi artinya sudah menjiwai dan sudah tidak terbelenggu dengan yang 3 non tadi. Ya. Sudah dilepas begitu ya. Artinya bukan berarti tidak penting. Nah, kalau dilihat dari tulisan-tulisan Nazar ini juga bukan berarti tidak membaca, tidak belajar, tidak membandingkan dengan para seniman-seniman lain. Bahkan kalau saya baca nih, membaca Paul Gauguin, Van Gogh, Rembrandt, dan banyak hal. Karena Nazar juga membaca terus-menerus, sehingga ada sesuatu yang diisi di kepalanya. Jadi artinya imajinasi itu tidak mungkin terbangun dengan hanya tadi kayak semacam klenik, nunggu perewangan, nunggu petunjuk, tapi memang benar-benar kita bisa punya referensi, punya literasi diri untuk menghasilkan suatu karya. Nah, menurut Mas Yuli itu seorang seniman memang harus seperti apa sih? Yang ya kita tidak mengatakan ideal ya, tapi setidaknya tetap untuk punya komitmen dan konsisten. Kalau saya perhatikan para seniman besar itu pasti punya komitmen dan konsisten. Ya. Jadi kita bisa melihat dengan hal yang sederhana. Misalkan kita makan pete, ya keluarnya bau pete. Gitu. Kita makan sehat, bau kita juga mungkin lebih sehat. Gitu. Nah, sebenarnya kesenian itu juga tergantung asupannya. Asupannya apa? Ketika kita melihat banyak buku-buku atau mungkin buku-buku religi dalam
kitab apapun gitu ya, itu akan masuk ke diri kita. Kita melihat ke daerah-daerah yang kumuh, empati kita juga tergesek di sana. Kita melihat daerah-daerah orang kaya, kita juga bisa punya satu idealisme atau pemikiran-pemikiran ke masa depan. Jadi semua yang kita lihat dan kita jadikan asupan, itu nantinya akan mengendap. Dan seniman itu semacam pabrik yang bisa mengolah materi-materi itu, termasuk bacaan kita, cara bergaul kita, cara ngomong kita. Itu akan terus menjadi bahan, menjadi bagian-bagian yang kalau kita itu pelukis akan otomatis muncul di dalam karya kita. Sebagai dasar landasan proses kreatif, begitu ya? Ya, kalau kita sekarang juga melihat bahwa ada beberapa hal yang dilakukan Nazar. Salah satunya pemilihan objek. Objeknya Nazar itu alam, manusia, lingkungan, atau bahkan mungkin yang aneh gitu. Atau katakan yang tidak lazim. Bahkan boleh dikatakan yang tidak umum dan aneh itu juga biasa-biasa dan enak-enak aja di karyanya Nazar, kan begitu ya. Nah, kalau kita melihat hal-hal seperti ini, apa yang di dalam pikiran Nazar itu kan dari awal melukis tentang penderitaan. Bahkan Chairil Anwar pun menanyakan bahwa dia peka terhadap penderitaan, tapi apakah mendalami jiwa penderitaan? Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan. Sekarang kalau kita katakan, bahkan ada yang menyebut Nazar ini martir seni rupa abstrak, katakan, atau dia sebagai tonggak lah begitu. Nah, sebenarnya kalau menurut Mas Yuri itu bagaimana? Katakan, Nazar mengatakan, saya memasarkan hidup saya untuk melukis, saya nggak urusan yang lain, saya hanya melukis. Walaupun mungkin dari segi sosial, dari kemanusiaan, dari segi keduniawian, itu ada hal yang, ya boleh dikatakan kalau seniman tidak eksentrik, ini bukan nyeni kan begitu. Tapi artinya, pada konteks seperti ini, totalitas yang dilakukan Nazar ini, menurut Mas Yuri bagaimana? Ya, totalitas dan sikap hidup tentu sangat ditentukan oleh zamannya, Mas Kris. Jadi zaman Nazar, zaman-zaman idealisme masih seperti itu, zaman perjuangan untuk menunjukkan eksistensi keindonesiaan masih diperlukan. Barangkali Nazar menangkap itu dan dia berani merumuskan seni rupanya dia sendiri, walaupun dengan kesulitan atau dengan cara-cara yang buat orang lain mungkin dianggap kurang cocok gitu ya. Tapi itu yang dia gali gitu. Ketika dia puas dengan kehidupannya dan dia berhasil menemukan keseniannya, menurut saya itu sah. Seperti juga misalkan di kampung-kampung atau di pedalaman banyak orang menambang emas misalkan. Dia tahu bahwa itu bisa mati gitu. Kalau runtuh bisa mati. Tapi kalau dia nunggu teknologi, barangkali dia nggak jadi penambang gitu. Nggak kebagian. Nah di situ kondisi seseorang tidak bisa dituntut menjadi orang lain. Misalkan Nazar itu di zamannya sekolah seni yang masih jarang. Tidak bisa dia dituntut, ya harusnya punya teori-teori yang tinggi. Enggak, kita harus melihat Nazar sebagai manusia di zamannya yang berusaha keras dan justru berhasil. Nah, kalau kita bandingkan dengan seniman-seniman yang di akademis, sudah sekian tahun dia sekolah, teorinya nggak ada. Nah, di situ sebenarnya Nazar malah kita lihat punya keunggulan itu gitu. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Memang kita di era digital tentu semangat membangun literasi, mengembangkan seni ini bisa dengan berbagai cara. Dan apa yang dirintis oleh Nazar tentunya menginspirasi kita untuk terus mengembangkan. Karena ya ini harta karun bangsa Indonesia sendiri. Ya. Karena ini menurut saya suatu kekuatan yang tidak boleh dilupakan karena ada sejarah. Ya walaupun kita bukan melihat perhitungan harga pasar, tapi perjuangan secara kemanusiaan, perjuangan membangun peradaban, kegigihan, komitmen, dan konsistensinya. Bahkan Nazar pun mengajar tidak ingin dominan dan mendominasi dengan membangkas sekat ruang dan waktu dengan spirit kesanggarannya itu. Nah, ini mungkin juga sebagai closing, Mas Yuli, Nazar sendiri juga tidak ingin mencetak murid-muridnya seperti memfotokopi seperti Nazar. Dia ingin
para muridnya itu menemukan sendiri dengan dunia dan caranya sendiri. Walaupun spirit yang diajarkan Nazar itu prinsip-prinsip mendasarnya, tapi untuk seterusnya dia membebaskan. Ini Mas Duri. Ya, nah itulah sebenarnya yang harus diajarkan di dalam seni rupa. Seperti yang Nazar telah katakan bahwa pengajaran itu hanya menunjukkan teknik. Seperti tadi kalau kita analogkan mendaki gunung. Yang diajarkan itu hanya cara memperkuat kaki, memperkuat tangan, bagaimana mengikat atau sebagainya. Tapi jalan kemana yang harus dia tempuh, medan apa yang dia pilih, itu yang harus dilakukan oleh seniman itu sendiri. Nah, Nazar telah menjadi satu contoh yang berhasil menurut saya, yang pantas kita pelajari esensinya, bukan kemiskinannya secara ansih gitu ya. Tapi esensi Nazar itu sangat penting bagi seni rupa Indonesia. Nah, pameran kali ini yang Mas Kris adakan di Balai Budaya tentu akan menyadarkan kita semua yang peduli tentang seni rupa Indonesia khususnya. Karena tanpa membahas Nazar, tanpa mengangkat Nazar, tanpa menggali Nazar, sebenarnya kita kehilangan harta karun gitu ya. Nah, orang-orang seperti Nazar, seperti Soejoyono, dan masih banyak lagi seniman yang mungkin agak terpinggirkan, itulah sebenarnya warisan budaya kita yang nilainya itu tidak akan habis. Ya, artinya kita semua sekarang menyadari bahwa ngelmu ikuti nemu seko sarananing laku. Semua akan bertemu atau dapat diketemukan dengan proses. Dan sekali lagi, proses untuk pameran Nazar di Balai Budaya pada tanggal 20 Februari 2021 ini bukan memberikan kritik, tetapi untuk memberikan ruang apresiasi dan interpretasi. Ini semacam tribute kepada Nazar. Jadi para seniman, para pelukis, pecinta seni menyumbangkan karyanya untuk pameran Nazar dan menuliskan pandangan-pandangannya tentang Nazar. Karena ini perlu kita bangun sebagai literasi dan pertumbuh kembangan seni budaya Indonesia.